Dan inilah Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tempat yang akan membawamu mengenal banyak hal, bukan hanya tentang ilmu dan pengetahuan, tapi beragam pengalaman yang akan kamu dapat. Di Universitas Muhammadiyah Surabaya kita bertemu. Di Universitas Muhammadiyah Surabaya kita akan bersama-sama meraih banyak mimpi, prestasi, dan inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Rambe SPD. Saya sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 3 tahun 2024. Saya berkesempatan untuk mempraktikkan video pembelajaran saya di SD Negeri 100-240 Cibebio tahun 2024 dengan materi sumber energi. Untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan dari Bapak Ibu dosen agar video pembelajaran saya lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Sudah baik. Berarti sudah makan tadi pagi? Sudah sarapan? Baru kalau sudah sarapan kita harus belajar sampai sekolah. Jadi sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Seperti biasanya kita berdoa setiap sebelum belajar. Yang memimpin doa hari ini siapa? Silakan memimpin doa teman-teman supaya membuat kalau belajar. Silakan. Teman-teman, sedang kita belajar ini, mari kita berdoa selalu kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sudah selesai berdoa, dan sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu Bapak cek dulu kehadiran. Bapak cek dulu apakah ada yang sakit dan ada yang tidak hadir. Bapak cek dulu hari ini. Dengarkan baik-baik, kalau tidak hadir, bilang hadir. Dengarkan namanya. Namanya Aprilia Susanti. Harapan Rambe, Ambil Pahlan, Dahlan, Penida, Hasbi, Kurniawan, Muhammad Ahir, Muhammad Arya, Nadine, Fikri Ihsan, Rahmat, Rusmila, Romarianti, Sakina. Berarti anak-anak semua hari ini hadir. Berarti kalau sudah hadir kita siap belajar. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Sudah siap belajar.
kita buka buku kita. Pelajaran kita hari ini adalah yang berjudul dengan sumber energi. Sumber energi. Energi itu adalah apa itu energi? Tenaga kita. Lalu yang menghasilkan energi itu adalah umpamanya apa itu macam-macam sumber energi? Sumber energi adalah matahari, air, angin, panas bumi, minyak bumi ada fosil, yang terakhir adalah biomasa. Kalau kita lihat daripada contoh sumber energi matahari, apa yang bisa dihasilkan oleh matahari untuk membuat energi? Tenaga surya. Matahari memancarkan sinarnya ke panel, lalu panel memanaskan api, bisa menghasilkan listrik. Itu tenaga surya. Baru apa lagi yang bisa menghasilkan daripada sumber energi matahari? Memanaskan jemuran pakaian. Kita jemur pakaian kita yang basah, kalau datang matahari, ada sumber matahari, bisa menjadi apa dia? Menjadi kering. Itu adalah daripada sumber energi matahari. Sebelum kita masuk kepada sumber energi matahari, tujuan pembelajaran kita di sini adalah energi kita gunakan. Itu adalah tujuannya, supaya kita mengetahui sumber energi, apa gunanya, apa manfaatnya. Di sini kita pelajari terlebih dahulu sumber energi daripada matahari. Nah, yang kedua, sumber energi matahari tadi menghasilkan energi bisa melalui tenaga surya. Yang kedua adalah sumber energi daripada air. Nah, dari air, seperti di daerah kita ini, kita sudah masuk PLN yang memang kita itu apa? Air. Tapi di perusahaan itu adalah perusahaan negara. Di daerah kita juga ada sumber tenaga air yang berasal dari turbin atau PLTA. Apa itu PLTA? Pembangkit listrik tenaga apa itu? Lihat ini, kalau PLN apa kepanjangan PLN? PLN pembangkit listrik negara. Lalu pelajaran kita tadi adalah pembangkit listrik air, disebut dengan PLTA. Kepanjangannya adalah pembangkit listrik tenaga air. Ini adalah air. Tapi sebelumnya di nomor 1 ada itu matahari. Apa yang bisa dihasilkan oleh matahari tadi itu adalah PLTS. Apa kepanjangan PLTS? Pembangkit listrik tenaga
ada. Itulah yang ada di daerah kita sebelum kita masuk PLN. Sebelum masuk PLN, nah, ada yang mempunyai tenaga surya di rumahnya? Banyak. Rata-rata kita mempunyai tenaga surya di rumah. Itu adalah sebelum kita masuk ke daerah kita PLN. Ini adalah pembangkit-pembangkitnya. PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. PLTS pembangkit listrik tenaga surya. Itu adalah masalah pembangkit listrik yang bisa menghasilkan energi. Kalau ini PLTA, ini adalah turbin. Ada air menghasilkan tenaga listrik. Surya menghasilkan tenaga listrik. Kalau musim panas, menghasilkan tenaga listrik. Itu adalah daripada pembangkit yang ada yang sudah kita ketahui. Baru yang seterusnya angin. Bisakah angin membuat energi listrik yang ada di kota-kota? Bisa. Angin bisa menghasilkan energi listrik. Melalui apa dia? Melalui daripada kincir angin. Baru panas bumi. Panas bumi juga bisa menghasilkan energi listrik. Ini energi panas bumi dihasilkan dan disimpan dalam inti bumi, dalam bumi dihasilkan. Salah satu manfaat panas bumi adalah membangkit listrik. Ini juga bisa dihasilkan ada membangkit listrik. Seterusnya minyak bumi. Minyak bumi, gas dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang terkubur di dalam bumi, tanah di dalam bumi. Ini minyak bumi ini adalah gas, minyak bumi, minyak gas dan batu bara merupakan bahan bakar fosil. Yang mana dia berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan. Tumbuhan yang sudah mati berjutaan tahun bisa menghasilkan minyak bumi. Minyak bumi menghasilkan gas atau menghasilkan batu bara. Berasal dari tumbuhan dan hewan yang terkubur jutaan tahun. Maksudnya yang terkubur jutaan tahun yang sudah ditanam beberapa tahun yang lalu. Yang terakhir, biomasa. Biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari organisme atau makhluk hidup. Biomasa ini dapat digunakan sebagai bahan bakar. Ini biomasa ini digunakan sebagai bahan bakar. Dulu kita sebelum masuk PLN, sebelum masuk tenaga surya, kita mempunyai bahan bakar yang mineral kita adalah melalui ini. Ada lampu di rumah yang untuk menyalakannya adalah berasal dari bahannya adalah dari minyak apa itu? Minyak tanah. Sebelum masuk tenaga surya ada itu. Mungkin kalian sudah tidak kenal lagi dengan lampu yang mineral. Kalau di sini disebut dengan lampu apa itu? Ada yang tahu itu lampunya itu? Lampu telong namanya. Ada? Masih ada di rumah kalian? Masih ada. Kalau listrik nggak hidup masih dipakai? Masih. Berarti kalian masih kenal. Itu dari mana bahannya itu? Dari minyak solar. Sekarang minyak tanah sudah jarang didapati di penjualnya. Yang ada adalah minyak solar. Itu juga bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Kompor juga, sebelum ada kompor gas, kompor minyaknya itu dari apa itu? Dari minyak tanah atau solar. Makanya itu yang terakhir ini adalah biomasa ini merupakan daripada bahan bakar.
Jadi di dalam pembelajaran kita ini ada 5 yang bisa menghasilkan sumber energi. Yang pertama tadi daripada apa itu? Matahari. Yang pertama tadi dari matahari, baru yang kedua dari air, dan yang ketiga dari angin, dan yang keempat dari panas bumi, yang kelima minyak bumi atau fosil, dan yang keenam adalah biomasa. Di sini pelajaran kita sudah ada 5 macam yang bisa menghasilkan energi, dan setelah sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk pelajaran kita hari ini. Yang 5 macam ini, yang 5 poin ini ada yang mau ditanyakan mengenai matahari, air, angin, panas bumi, dan minyak bumi serta biomasa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti kalian sudah mengerti dengan sumber energi? Sudah. Berarti kalau sudah mengerti dengan sumber energi, ini ada tugasnya. Kita buat tugas. Ini kerjaan tugasnya. Dua, satu. Untuk mengerjakannya, di sini adalah jawab pertanyaan di bawah ini. Kerjakan, pilih salah satu huruf A, B, C, D. Buat dengan kata silang. Lalu yang terakhir nanti dibuat jawabannya di versi yang salah. Nanti bagaimana kita buat? Kita suruh bernyanyi. Ya. Karena usahakan bagus. Itu adalah nanti kalau usahakan kita buat menyanyi supaya dia nanti belajar. Nah, jangan nanti mau dia belajar di rumah. Kalian berusaha untuk benar, jangan salah. Berapa lagi yang belum siap? Pertama yang belum siap. Dalam sudah berapa? 1. Tiga lagi. Nol dan dua. Oh, ini kumat maksudnya. Tulisan anak.
Sudah siap? Berapa lagi yang belum siap? Asli sudah? Asli? Mana sudah? Siap. Asmi. Jalan. Sudah siap semua? Kalau sudah siap, kita baca nomor 1. Nanti yang salah, bagaimana tadi kalau salah? Nyanyi. Dengarkan. Nomor 1, sumber energi yang terbesar adalah A. Listrik, B. Matahari, C. Batu bara, D. Minyak bumi. Siapa yang buat A? Yang buat B jawabannya. Yang buat C. C, ada C. Yang buat D. Jadi jawaban yang benar adalah B. Siapa yang benar? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, yang 7. 7 orang yang benar. Yang salah siap-siaplah sumbernya. Kita apa yang
Yang kedua, salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah A. Listrik, B. Batu bara, C. Alternatif, D. Potensial gravitasi. Jawabannya adalah yang buat A, listrik, yang buat B, batu bara, yang buat C, alternatif, yang membuat D, potensial gravitasi. Nah, jawabannya yang benar adalah A. Siapa yang benar? Ada orang yang salah? Dua orang. Tambah nanti tadi apa? Berarti itu tadi salah. Jadi udah 2 kali salah. Nomor 3. Dengarkan yang ketiga. Untuk soal nomor 3. Fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air adalah untuk. Dengarkan. Fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air adalah untuk apa itu air dalam pembangkit listrik? A. Menggerakkan kincir air. B. Menggerakkan generator. C. Mengalirkan energi listrik. D. Membuat energi potensial. Jadi yang membuat A jawabannya siapa? B ada. C, D. Jawaban yang benar adalah A. Fungsi air untuk menggerakkan kincir air. Siapa yang benar? 1 orang yang benar? 3 orang? Berarti yang lainnya ini. Baru nomor 4. Sumber energi yang digunakan pada gambar di samping. Ini ada gambarnya. Di soal kita ada gambarnya. Gambar A listrik, B matahari, C panas bumi, D minyak bumi. Gambar apa itu yang di samping? Gambar matahari. Siapa yang benar? 3 kali salah. Berapa kali salah? 3. Ada yang benar jawaban kalian? Nomor berapa yang benar? Nomor 3. Baru benar. Nomor 5. Nomor 5. Jelaskan manfaat sumber energi yang ada pada gambar di samping. Sumber energi yang ada di samping adalah apa itu? Menjemur apa? Siapa yang buat jawabannya? Sintesis pada tumbuh. Itu fotosintesis pada tumbuhan. Jawabannya. Jawabannya itu ada berapa? Menjemur pakaian. Baru memberikan vitamin D untuk bayi, dan yang ketiga untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Baru nomor 6 terakhir 15. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Apa itu manfaat bendungan? Pada untuk menggerakkan kincir angin diperlukan aliran air yang deras. Sedangkan untuk menghasilkan aliran deras diperlukan bendungan. Atau bendungan itu gunanya untuk membuat kincir angin kincir air memutar generator. Siapa yang benar semua? Ada yang benar semuanya? Ada 1. Asli. Salah berapa asli?
salah semuanya? Berapa orang? Dua orang. Jadi kalian yang bernyanyi. Silakan. Nasdi dulu, Nasdi. Sini, buat sendiri. Jalan. Baru sudah siap. Kumpulkan jawabannya. Tadi mengenai sumber energi, kita sudah tahu bahwasanya energi itu sangat besar manfaatnya bagi kita, bagi manusia, bagi tumbuh-tumbuhan, dan bagi hewan. Matahari sangat besar pengaruhnya untuk energi listrik, dan air sangat besar pengaruhnya untuk energi juga. Itu juga besar pengaruhnya kincir angin, membuat energi matahari menjadi energi listrik, air bisa menjadi listrik, energi air, dan angin juga bisa menjadi energi listrik. Dari pelajaran kita ini, selanjutnya saya tanya dulu dari pelajaran kita tadi. Bapak tanya kalian, bagaimana pelajaran kalian setelah mengikuti pelajaran tadi? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang sumber energi? Apakah kalian bersemangat? Bersemangat untuk melanjutkan pelajaran yang lebih pelajaran selanjutnya. Seterusnya, kelebihan apa yang kamu miliki dari pembelajaran hari ini? Kelebihan mengetahui tentang sumber energi. Yang ketiga, tantangan apa yang kamu hadapi? Ada tantangan dalam menghadapi pembelajaran? Ada yang sulit saat mempelajari sumber energi? Ada yang sulit? Asli ada yang sulit? Tidak. Seterusnya, apa harapan untuk pembelajaran yang akan datang? Harapan kita untuk pembelajaran yang akan datang supaya kita mudah mendapat pembelajaran yang akan datang. Lalu hari ini sudah selesai kita berdoa. Kalau sudah selesai berdoa, saya harap kepada negeri setelah mengambil pelajaran kita supaya berdoa. Doa ini untuk pelajaran kita, silakan. Doa selesai. Kalau sudah selesai doa, siap-siap untuk pulang. Kita pulang.